Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang penilaian harian atau ujian CBT yang sudah kita lakukan di e-learning. Mohon anak-anak nanti untuk memperhatikan pembahasan saya tentang materi soal rangkaian listrik arus arah. Nah, ini ya anak-anak ya, untuk PH atau ujian CBT sudah kita laksanakan pada tanggal 29 Agustus pukul 10. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian saksikan pembahasan PH ujian CBT e-learning tentang materi rangkaian arus listrik searah. Baiklah anak-anak, kita bahas soal nomor 1. Seutas kawat nikrom pertama memiliki panjang 3 meter dan memiliki hambatan 20 ohm. Berarti yang diketahui adalah panjang L yaitu 3 meter dan hambatan R sama dengan 20 ohm. Seutas kawat nikrom kedua memiliki panjang yang sama. Nah, di sini ada keterangan bahwa panjang dari kawat nikrom kedua sama dengan kawat pertama, sehingga L2 sama dengan L1 yaitu besarnya juga 3 meter. Namun diameternya nih setengah kali diameter kawat kedua, berarti diameter kawat kedua sama dengan setengah kali diameter kawat pertama. Maka besarnya hambatan kawat nikrom yang kedua adalah, yang ditanyakan adalah besar hambatan kawat nikrom yang kedua. Berarti yang ditanyakan adalah R2. Nah, sekarang kita masukkan untuk mencari hambatan, yaitu rumusnya R sama dengan rho L per A. Nah, dari soal tadi sudah diketahui bahwa panjang kawat pertama sama dengan kawat kedua, dan untuk hambatan jenisnya sama karena jenis kawatnya sama, yaitu hambatan nikrom. Selanjutnya, nilai rho L ini karena sama maka nilainya adalah konstan, sehingga besarnya rho L nilainya sama dengan R dikalikan dengan A. Karena rho L ini konstan, maka R1 dikalikan A1 sama dengan R2 dikalikan A2. Sehingga untuk mencari R2 sama dengan R1 dikalikan A1 per A2. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tadi R2 sama dengan R1 dikalikan A1 per A2. A di sini adalah luas, dan untuk luas sendiri rumusnya adalah 1/4 pi D1 kuadrat, sehingga bisa kita tulis R1 sama dengan 1/4 pi. Mohon maaf, ini bukan sama dengan ya, tapi R1 dikali A1, A1-nya adalah 1/4 pi D1 kuadrat dibagi A2-nya ini adalah 1/4 pi D2 kuadrat. Sini D. Nah, ini bisa kita coret, yaitu 1/4 pi dicoret dengan pi, sehingga didapatkan R2 sama dengan R1 dikalikan, nah D1 kuadrat ini
D1 kuadrat ini dan D2 kuadrat ini tadi diketahui bahwa ini D2 sama dengan setengah kali D1, sehingga bisa kita tulis untuk D1 nya tetap D1 kuadrat dibagi D2 nya sendiri ini adalah setengah D2 kuadrat. Hati-hati, ini dikasih kurung ya anak-anak. Nah, seperti ini. Sehingga bisa kita coret untuk D1 nya kita coret 1 kuadrat. Sehingga di situ untuk nilai R2 sama dengan R1 dibagi dengan, karena D1 kuadratnya sebagai pembilang ini sudah hilang, sehingga ini setengah dikuadratkan menjadi setengah, bukan setengah tapi 1/4. Nah, sehingga di sini menjadi 4 kali R1. R1 nilainya adalah berapa tadi? R1 nya adalah 20 ohm. Sehingga nilai dari R2 adalah 4 kali 20 sama dengan 80 ohm. Nah, itu anak-anak ya pembahasan untuk nomor 1, hasilnya 80 ohm. Untuk nomor 2, soalnya adalah sebagai berikut. Perhatikan pengukuran pada rangkaian listrik berikut. Beda potensial pada ujung-ujung hambatan 20 ohm adalah, di sini digambarkan suatu pengukuran ya, gambar dari pengukuran rangkaian listrik. Yang diketahui adalah R-nya sama dengan 20 ohm. Kemudian di sini kita bisa menentukan besarnya kuat arus, yaitu I sama dengan skala yang ditunjuk di situ menunjukkan angka 30, ya ini 30. Kemudian skala maksimumnya adalah 50. Kemudian dikalikan dengan batas ukurnya. Di sini portnya tersambung pada angka 1, berarti di sini dikalikan dengan 1 ampere. Sama dengan, ini kita coret 00, 3 dibagi 5 hasilnya adalah 0,6 ampere. Nah, berarti di sini sudah diketahui besarnya hambatannya 20 ohm dan kuat arusnya 0,6 ampere. Sekarang kita cari nilai beda potensial atau V. V sama dengan I dikalikan R. Sehingga di sini nilai I-nya adalah 20 ohm. Kemudian maksudnya R-nya yang 20 ohm ya ini ya. Kemudian I-nya adalah 0,6 ampere. 0,6 ampere. Sehingga hasilnya adalah 12 volt. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, dari gambar rangkaian berikut, besar kuat arus rangkaian adalah, nah di sini adalah rangkaian satu loop. Berarti kita tentukan dulu arah loopnya, misalkan seperti ini, berlawanan jarum jam. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus dari hukum Kirchhoff 2, yaitu sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Kita jalan mulai dari ujung sini ya, kemudian ke kiri, kemudian ke atas. Nah, di sini bertemu 12 volt. Karena di sini pendek maka negatif, sehingga sigma epsilonnya adalah min atau negatif 12. Kemudian tidak ada lagi ya. Oh, ini masih ada 12 volt yang ke sana. Nah, ini berarti negatif lagi 12 volt, berarti min 12. Kemudian kita lanjut ke
kanan tidak ada lagi sampai kembali ke sini. Nah, sehingga di sini sigma epsilonnya sudah selesai. Kemudian kita jumlahkan dengan I dikalikan R. Di sini karena rangkaiannya adalah satu loop, maka kuat arusnya sama. I dikalikan R. R-nya ada 3 ya di sini. Ada 3 ohm, kemudian 3 ohm dan 2 ohm. Nah, ini anak-anak, ini R-nya ada 3, 1, 2, dan 3. Sehingga di sini kita jumlahkan I dikalikan 3 ditambah 3 ditambah 2 ya. Ini untuk sigma IR ini kurung sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita jumlah. Untuk negatif 12 sama negatif 12 menjadi negatif 24 ditambah I dikalikan ini 3 tambah 3 tambah 2 berarti 8. Berarti I dikalikan 8 sama dengan 0. Sehingga 8I sama dengan 24. Jadi I sama dengan 24 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 3 ampere. Ini adalah jawaban dari soal nomor 3. Selanjutnya kita bahas soal nomor 4. Pada rangkaian listrik sederhana seperti pada gambar, besar kuat arus I1 adalah. Nah, di sini yang kita cari adalah besarnya kuat arus pada I1. Ini adalah I1. Nah, sebelum kita memasuki menghitung I1-nya, maka pertama kita tentukan arah loopnya dulu. Di sini adalah rangkaian 2 loop, maka kita tentukan di sini untuk arah loop pertama supaya sesuai dengan arah kuat arus I1 ini, maka arah loopnya saya buat seperti ini. Nah, jadi ini berlawanan jarum jam loop 1, kemudian untuk loop 2-nya arahnya seperti ini. Nah, anak-anak, sengaja ini sebenarnya arahnya bebas ya, tapi saya tentukan seperti ini supaya lebih mudah untuk mengingat. Ini kan bentuknya seperti hati ya, atau love ya, supaya kalian lebih cinta atau lebih jatuh hati sama fisika. Nah, untuk rangkaian ini, maka untuk arah loop 1 dan loop 2, maka kita juga bisa menentukan arah I1, I2 maupun I3. Nah, karena arah I1 adalah ke sana, berarti masuk ke titik E, maka di sini untuk arah I2 saya tentukan ke arah sana. Nah, sehingga di situ nanti di titik percabangan E, maka jumlah arus yang masuk atau I1 ditambah I2, nanti di sini yang keluar dari titik E adalah I3. Supaya lebih mudah saya gambarkan seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini adalah titik E, maka yang ke arah sana adalah I1, yang ke arah sana adalah I2, kemudian yang keluar adalah I3. Nah, sehingga kita punya persamaan menurut hukum 1 Kirchhoff bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi I1 ditambah I2 sama dengan I3, atau I2 sama dengan I3 dikurangi I1. Ini kita anggap sebagai persamaan ke-1. Selanjutnya kita akan mencari persamaan untuk loop 1 maupun loop 2. Nah, tadi di sini kita punya arah loop 1 seperti ini. Maka untuk loop 1
arah arusnya adalah dari titik B ke A, kemudian ke F, kemudian ke E, dan kembali lagi ke B, seperti ini. Itu adalah loop 1. Berarti loop 1 yaitu dari titik B ke A, ke F, ke E, kemudian ke B lagi. Nah, untuk persamaannya, maka untuk hukum 2 Kirchhoff yaitu sigma epsilon, saya ulangi lagi, sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, untuk epsilon berarti kalau dari titik B ke titik A, kemudian ke titik F, maka yang kita dapatkan di situ epsilonnya adalah 6 volt. Karena di sini bertemu dengan tanda negatif, maka di situ epsilonnya adalah negatif 6. Kemudian sudah selesai ya, dari A ke F, F ke E ke P sudah tidak ada lagi, berarti langsung ditambah I. I-nya di sini adalah I berapa tadi di sini yang lewat B, A, F, E? I1, berarti di situ I1 dikalikan R. R-nya adalah ini. Yang melewati yang dilewati oleh I1 adalah 2 ohm. Berarti I1 dikalikan 2. Kemudian dari titik E ke titik B berarti I-nya adalah I berapa tadi? Nah, di sini. Ini adalah I3. Berarti di situ ditambah I3 dikalikan R. Yang melewati I3 adalah R-nya adalah 2 ohm. Berarti di sini dikalikan 2 sama dengan 0. Nah, sehingga di sini kita punya persamaan negatif 6 ditambah 2I1 ditambah 2I3 sama dengan 0. Untuk menyederhanakan persamaan, maka ini dibagikan menjadi 2. Kita bagi menjadi 2, sehingga negatif 6 langsung kita pindah ke ruas kanan, sehingga 2I1 dibagi 2 adalah I1 ditambah 2I3 dibagi 2 adalah I3 sama dengan negatif 6 pindah ke ruas kanan 6. Kemudian dibagi 2 menjadi 3. Selanjutnya ini kita sebut dengan persamaan kedua. Nah, sekarang loop 1 sudah selesai. Selanjutnya kita kerjakan untuk loop 2. Tadi arah loop 2 seperti ini. Ini berarti untuk loop 2 itu adalah dari titik B ke C, kemudian ke D, E, dan ke B. Kembali lagi ke B. Ini adalah untuk loop 2. Jadi seperti cara tadi untuk hukum 2 Kirchhoff bahwa sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Kita jalan dari titik B sini, B ke C ke D. Nah, seperti ini. Maka di sini ketemu epsilonnya berapa ini? 8 volt. Berarti kita tulis karena di sini negatif, berarti di sini min 8 atau negatif 8 ditambah yang lewat titik B, C, D, dan E itu I berapa? Coba kita lihat tadi. Nah, di sini adalah yang lewat titik B, C, D, E. Dari di sini adalah I-nya pakai I2. Sehingga di sini ditambah yang lewat sini adalah I2 dikalikan R-nya berapa? Yang lewat B, C, D, E ini R-nya adalah 1. Berarti dikalikan 1. Kemudian ditambah lagi dari titik E ke B itu I-nya adalah I3.
ya. Ini. Nah, ini tadi I3 ini. Sehingga di sini ditambah I3 dikalikan R-nya adalah 2 ohm ini. Dikalikan 2 ohm sama dengan 0. Nah, kemudian kita pindah ruas untuk loop 2 ini menjadi I2 ditambah 2I3 sama dengan negatif 8, pindah ke ruas kanan menjadi 8. Sehingga untuk I2 sama dengan 8 dikurangi 2I3. Nah, ini adalah persamaan ketiga. Selanjutnya berarti kita sudah punya 3 persamaan, yaitu yang pertama tadi persamaan 1 menurut hukum 1 Kirchhoff tadi, berarti ini adalah persamaan ke-1. Ini I2 sama dengan I3 dikurangi I1. Kemudian untuk persamaan 2 dari rangkaian loop 1 tadi, maka didapatkan I1 ditambah I3 sama dengan 3. Atau di sini bisa kita tulis I3 sama dengan 3 dikurangi I1. Ini adalah persamaan kedua. Dan untuk persamaan ketiga, yaitu pada rangkaian loop yang kedua, itu adalah I2 sama dengan 8 dikurangi 2I3. Nah, untuk lebih mudah, slide berikutnya saya tulis saja untuk persamaan 1, 2 maupun persamaan 3. Untuk persamaan 2 nanti saya ubah ini ya, I3 sama dengan 3 dikurangi I1, karena nanti akan saya substitusi. I3 sama dengan 3 dikurangi I1. Ini untuk persamaan 2. Baiklah, kita tulis untuk persamaan 1, 2 maupun 3. Untuk persamaan 1, I2 sama dengan I3 dikurangi I1. Kemudian untuk persamaan 2, I3 sama dengan 3 dikurangi I1. Kemudian untuk persamaan ketiga, I2 sama dengan 8 dikurangi 2I3. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusikan persamaan 1 disubstitusikan ke persamaan 3. Ini saya tulis dulu. Ini adalah persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, di sini akan saya substitusikan persamaan 1 ke persamaan 3. Nah, sehingga menjadi I2 ini dimasukkan ke dalam persamaan ini 3 ini, sehingga menjadi I2 untuk persamaan 3 ini, I2 sama dengan 8 dikurangi 2I3. I2-nya kita ganti dengan I3 dikurangi I1. Ini kita masukkan I2-nya ke sini. Ini adalah I2, I3 dikurangi I1 sama dengan 8 dikurangi 2I3. Nah, I3 kita gabung. Di sini negatif 2I3 kita pindah ke ruas kiri menjadi positif. I3 ditambah 2I3 menjadi 3I3
sama dengan I1 kita pindah ke ruas kanan menjadi positif, sehingga menjadi I1 ditambah 8. Nah, dari sini kita mendapatkan persamaan yang keempat. Persamaan keempat. Nah, ini adalah persamaan yang keempat. Nah, setelah itu persamaan 1 juga akan saya substitusi ke persamaan 4 ini. Jadi persamaan 1 saya substitusi ke persamaan 4, sehingga nanti I2-nya mohon maaf tadi untuk persamaan 2 ya, maksudnya saya bukan persamaan 1. Jadi di sini persamaan 2 akan saya substitusi ke persamaan 4, sehingga nanti didapatkan nilai I1. Nah, coba di sini untuk 3I3 sama dengan I1 ditambah 8. Maka I3-nya bisa saya ganti dengan 3 dikali I3-nya adalah 3 dikurangi I1 sama dengan I1 ditambah 8. Nah, kemudian kita tulis saja pada slide berikutnya, yaitu 3 dikalikan 3 kurangi I1 sama dengan I1 ditambah 8, yaitu di persamaan sebelumnya. Kita kalikan, jadi 3 kali 3 9 dikurangi 3 I1 sama dengan I1 ditambah 8. Kemudian pindah ruas, negatif 3 pindah ke kanan menjadi 4, 8 pindah ke kiri menjadi negatif 8, sehingga menjadi 9 dikurangi 8 sama dengan I1 ditambah 3I1. Sehingga 9 dikurangi 8 nilainya 1, ini menjadi 4I1. I1 sama dengan 1/4 atau 0,25 ampere. Nah, ini kita sudah ketemu jawabannya. Berarti arus yang melewati I1 adalah 0,25 ampere. Untuk soal nomor 5, perhatikan rangkaian listrik berikut. Besarnya daya disipasi pada hambatan 6 ohm adalah, yang ditanyakan adalah daya disipasi pada hambatan 6 ohm. Nah, untuk mencari daya, kita tahu bahwa daya yaitu P sama dengan V dikalikan dengan I. Untuk V sendiri adalah I dikalikan R, sehingga P sama dengan I kuadrat R. Nah, sehingga yang kita butuhkan adalah menentukan besarnya I dan menentukan besarnya R totalnya, karena untuk mencari I harus dicari R dulu, R totalnya. Nah, langkah berikutnya kita akan mencari R totalnya. Di sini R total yaitu untuk R paralel ini 8 ohm dengan 24 ohm kita paralel, sehingga menjadi 1/Rp sama dengan 1/8 ditambah 1/24. Kita samakan penyebutnya. Penyebutnya yaitu 24. Berarti di sini 24 bagi 8 3, berarti 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 4/24. Jangan lupa anak-anak, kalau yang dicari R paralel maka harus dibalik, karena ini masih 1/Rp ya. 1/Rp ini, sehingga untuk mencari Rp dibalik sama dengan 24 dibagi 4. Hasilnya sama dengan 6 ohm. Nah, sehingga didapatkan R paralelnya ini adalah 6 ohm. Selanjutnya
6 ohm ini dengan 6 ohm yang ini kita serikan. Nah, ini tadi kan didapatkan hasil 6 ohm R paralelnya. Kemudian di sini diserikan dengan ohm sehingga RS sama dengan 6 plus 6 sama dengan 12 ohm. 12 ohm. Selanjutnya kita cari I totalnya. I total sama dengan V total dibagi dengan R total. Sama dengan V totalnya tadi berapa? Di sini sudah ada, ini V totalnya adalah 12 volt. Berarti di sini 12 dibagi dengan R totalnya adalah 12, maka I totalnya adalah 1 ampere. Sedangkan yang kita cari adalah daya disipasi pada hambatan 6 ohm. Berarti untuk mencari P sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R. Di sini R-nya adalah 6 ohm karena yang dicari adalah daya disipasi pada hambatan 6 ohm. Sehingga di sini P sama dengan I-nya adalah 1 kuadrat dikalikan dengan R-nya adalah 6. Berarti hasilnya daya disipasinya adalah 6 watt. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 5.